Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat website untuk sistem informasi kampus. Yang pertama yang kalian harus punya adalah aplikasi SAM ini untuk menjalankan PHP-nya. Lalu kita ke folder, ke C, lalu kita pilih SAM, double klik, kita pilih htdoc, kita klik. Nah, di sini kalian bikin folder untuk project web kalian. Di sini saya akan membuat foldernya UAS. Nah, folder ini akan kita gunakan untuk menjalankan web atau sistem informasi yang kita buat. Nah, kita lanjut ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita open folder ke folder yang tadi kita buat. SAM, ada di htdoc, UAS, select folder. Nah, di sini foldernya akan langsung tergenerate ya di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita bisa tambahin nih, ada new file. Nah, yang paling pertama itu kita harus menambahkan index.php. Nah, sudah terbentuk. Ini kita close aja. Kita buat lagi nih. Karena kan kita akan membuat sistem informasi yang dimana ada company profile atau tampilan informasi tentang kampus gitu ya. Nah, di sini kita perlu juga ada indeks. Nah, habis itu juga kita harus integrasiin ke database. Nah, oleh karena itu kita perlu connection.php. Nah, sudah terkoneksi dengan database-nya, kita juga perlu nih aksi untuk menyimpannya. Kita tambah lagi simpan.php. Lalu kalau udah semuanya, buat masukin datanya gimana? Nah, kita buat lagi nih namanya daftar page.php. Nah, keempat komponen file ini sudah jadi. Lalu kita buat folder baru. Nah, di sini untuk menampung semua untuk menampung semua image CSS kita untuk memperbagus web kita. Kita lanjut, di sini ada asset. Kita enter. Nah, kita sudah membuat nih satu folder di dalam folder UAS. Nah, di aset ini kita tambahkan ada di aset ini kita tambah ada folder baru lagi namanya image. Terus kita buat lagi nih di aset new folder, kita bikin lagi namanya styling. Styling ini buat apa? Nanti kalau misalnya kita ada font atau ada CSS yang kita masukin di sini. Nah, kita lanjut di sini bikin file. Nah, di sini namanya styling.css. Nah, kita sudah buat styling.css kita. Nah, enter. Nah, sudah jadi. Nah, saya di sini punya template ya, punya template CSS-nya. Jadi saya tinggal langsung copy paste saja. Ini. Nah, ini teman-teman bisa capture aja untuk bisa masukin secara manual. Nah, di sini nav A sampai profile card, lanjut block header untuk header kita lanjut ke aside sampai header yang paling bawah terakhir. Save. Nah, sudah jadi untuk CSS kita. Nah, lalu ada apa lagi sih? Kita tuh juga punya namanya font. Nah, di sini nanti fontnya kalian masukin nih di styling sini. Nah, namanya font awesome 4.7.0. Nah, kita lanjut untuk image nih. Kita harus persiapkan image-image kita. Nah, jadi pertama kita harus buat image kita dulu. Nah, di sini. Kita ngambilnya dari web Pranata saja karena kita akan buat sistem informasi tentang Pranata ya. Nah, di sini ada banner nih. Bagus bannernya. Kita ambil. Kita coba. Kita bukan ngambil ya contohnya ini contoh. Nah, tadi saya sudah ngambil ada banner, logo Pranata, dan daftar online. Nah, teman-teman ngambilnya dari mana nih? Bisa ngambil dari tinggal langsung aja save image as diambil. Nah, untuk logonya teman-teman bisa ngambil dari sini. Komponen atau lambang. Nah, ini kalian bisa klik kanan save image as. Nah, di sini kalian bisa ambil. Kita lanjut.
tadi itu ada apa aja ya? Saya sudah ambil banner, logo Pranata, icon daftar online, kampus sama kegiatan. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, ada daftar online nih, tinggal aja logo pendaftaran ke image. Kalian tinggal klik kanan save image. Habis itu untuk kegiatannya tuh ada di sini kalau nggak salah. Nih ya. Nah, di kegiatan sini ke bawah. Nah, di sini ada kalian tinggal save image aja. Save image as. Kalau sudah gambar ada gambar apa lagi ya? Udah gitu aja. Nah, kalau sudah di-download, teman-teman bisa masukin nih, bisa langsung masukin gambar-gambarnya. Tapi teman-teman bisa paste di sini. Kayaknya sih bisa di drag and drop ya. Nah, nih bisa kita masukin nih. Oh iya, saya lupa, kita tuh harusnya ada gambar komputer juga kan. Nah, saya tuh sempat pernah download ada gambar laptop. Coba saya cari dulu di download. Nah, ini ada nih. Sebentar. Location. Nah, ini ada nih. Kita copy paste atau enggak kita drag and drop aja. Nah, gambar laptopnya kayak gini nih. Teman-teman bisa langsung ambil aja di Google ya. Nah, sudah, stylingnya sudah, kita lanjut ke index.php-nya karena kita akan mulai ngoding. Nah, teman-teman kita lanjut ngoding. Untuk mulai ngoding pertamanya kita taruh HTML. Nah, di sini bisa terserah teman-teman mau ambil yang mana, tapi saya akan pakai HTML5. Nah, dia tuh akan langsung terbuat ya. Ada head, ada bodinya, dan di sini ada doc HTML-nya. Lang-nya saya hapus. Di sini ada meta charset, ada http equif. Nah, yang ini bisa kita hapus. Kita sisakan titelnya saja dulu. Nah, untuk titelnya kita kasih dengan nama sistem informasi data. Nah, biasanya kan kalau web itu dia ada ini kan, ada apa namanya? Ada icon di sini nih seperti ini contohnya. Nih. Nah, kita tambahin aja. Karena kan tadi kita udah download tuh logonya. Tambahin link rel sama dengan shortcut spasi icon. Itu kita tambahin ref. Nah, kita ambil nih, dia ada di mana? Si logo Pranata ini tuh ada di mana ya? Nah, kita bisa di sini langsung kita masukin aset image. Nah, double itu ya, double slash image. Habis itu kita ambil logo underscore pranata.png. Nah, sudah kita tutup tagnya. Belum, kita tambahin tag dulu. Saya lupa. Tambahin image. Itu di sini X strip icon. Ini sudah. Nah, bagi teman-teman yang mau ngelihat isinya bisa dijalanin sehabis ini ya. Kita ikutin langkah-langkahnya dulu. Kita lanjut lagi untuk memanggil si CSS-nya. Nah, kita tambahin di sini ring rel sama dengan style sheet. Nah, style sheet-nya di sini S-nya kecil ya, style sheet. Nah, habis itu kita ambil lagi ref-nya, lokasinya tuh di mana? Ada di asset. Di situ ada di styling dot kita tutup. Nah, ini nih ya, styling.css. Kita panggil lagi nih untuk fontnya. Ingrel sama dengan style sheet juga. Yang kecil ya. Ref alamatnya di mana? Kita ambil aset, itu styling.
Nah, kan ada di styling nih dia ya. Nah, font awesome. Nah, ini ada CSS-nya nih. Kita panggil styling, habis itu font strip awesome, awesome strip 4.7.0 titik 7.0. Nah, habis itu kita mau yang panggilnya yang mana nih? Nah, kita kan mau ngambilnya yang min nih, min.css. Nah, jadi kita ambil lagi css font awesome min.css. Kita tutup tagnya. Di sini sudah, lanjut kita ke body. Nah, di body kita bisa nambahin header. Di sini ada header. Kita bisa tambahin kayak gini aja. Header. Nih, di sini kita bisa tambahin. Nah, langsung otomatis ke generate. Di sini kita pakai div. Kita tutup div-nya. Nah, div-nya sudah kita tutup. Nah, di dalam div-nya ini kita kasih kelas. Kelas itu dari mana? Dari CSS yang udah kita buat. Nah, di sini kita kasih block header. Block header-nya di mana nih? Kita lihat di CSS kita. Ada block header. Nah, di sini ada block header. Nah, jadi ini semua adalah aset untuk memperindah tampilan website teman-teman atau sistem informasi teman-teman. Nah, di sini kita bikin lagi header, sudah ditambahin kelasnya. Di dalam kelasnya kita panggil fungsi image, img. Nah, di sini langsung ada ya. Nah, di sini src-nya tuh kita ambil aset image itu banner.png. Nah, tadi kita ambil bannernya itu sesuaiin ya, ini PNG, JPEG, JPEG, pokoknya harus disamain semuanya. Alt-nya ini kita hapus, kita panggil kelas yang udah kita buat di CSS, namanya feature image. Nah, di sini ya, feature image. Nah, di sini kalau teman-teman semua pengen lihat bisa. Akhirnya ini kita save dulu. Pertama, teman-teman harus nyalain Apache. Nah, kalian harus install SAM-nya dulu ya, jangan lupa. Nyalain SAM kalian, terus ke browser, kalian dari lokal. Saya pakainya port 8080 ya. Nah, nama slash di situ nama folder kalian, was. Nah, jadinya seperti ini. Karena kan tadi kita baru nambahin bannernya ya, belum nambahin yang lainnya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Di sini kan tadi kan udah tuh ya, karena kan kita pengen buat nih webnya ini tuh seperti company profile yang semuanya tuh ngelink. Nah, jadi kita butuh navigasi nih biar enak dilihatnya. Nah, di sini kita tambahin ya untuk isinya di situ ada di sini header. Oh iya, saya lupa. Div-nya itu harus ada di dalam header-nya lagi. Kita buat header lagi. Header-nya ada 2. Header. Nah, kita copy paste aja nih, masukin ke dalam sini. Nah, udah. Nanti kita rapiin nih. Ini harus kita rapiin dulu sih, biar indentasinya jelas. Di sini div harus masuk ke dalam. Nah, sudah. Ini rapi ya, agak kelihatan rapi. Nah, kita lanjut setelah headernya jadi. Nah, di sini headernya kita buat lebih rapi ya. Kita tab. Di sini div-nya udah benar. Image src-nya kita tab. Sorry. Kita tab aja. Nah, sudah. Lanjut ke header, lalu kita pengen tuh ngebuat yang kayak gini nih. Menu yang kayak gini nih. Atau navigasi. Kalau dibilangnya itu navigasi. Nah, kita bisa buatnya. Kita pakai nav. Nah, langsung kebuat kan. Langsung aja kayak gini. Nav. Nah, di sini kita pakai UL. UL. Kita tutup. Linknya. Habis itu kita di sini pakai LI. Dalam sini. LI.
Kita tutup LI-nya. Kita bikin ahrefs-nya aja dulu deh. Ahref. Di sini alamat kita bikin dia tuh nanti alamatnya kemana sih? Nah, di sini ada ID, istilahnya ID ya. Sejarah. Terus itu kita buat di sini namanya sejarah. Terus itu di sini kita tutup ahrefs-nya untuk link-nya itu dan kita tutup LI-nya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy paste aja. Nah, karena kan tadi yang kita download itu ada kampus, kegiatan, sama itu ya laptopnya. Nah, jadi saya pengen bikinnya di sini ada sejarah, ada jurusan. Nah, di sini jurusannya G-nya gede, karena ini buat yang ditampilin. Terus di sini ada kegiatannya deh, kegiatan kampus. Nah, di sini kita tambah kegiatan. Kita save. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, kita refresh, CTRL-R atau enggak klik ini. Nah, jadi kan ini adalah navigasinya. Kalau diklik nanti dia bisa mengarah ke tampilan yang ada ID sejarahnya. Kita lanjut. Teman-teman tadi sudah bikin navigasi. Nah, kita kan bikin main kontennya nih. Nah, yang paling pertama kita buat di sini adalah main. Ada tukang jualan nih. Nah, kita klik main. Nah, di sini kita pakai div. Nah, nanti di dalam div-nya ini kita kasih istilahnya tuh konten ya. Nah, di sini kita kasih ID sama dengan konten. Kita tutup div-nya. Tutup. Nah, di dalam sini kita akan masukin nih artikel-artikel yang mau kita masukin. Nah, di sini kita bisa pakai artikel. Nah, di sini di artikelnya bisa kita tambahin artikel, kita tutup tag artikelnya. Oke, habis itu di dalam sini kita kasih ID-nya. ID paling atas sejarah, berarti kita taruh sejarah. Nah, di sini kita taruh kelasnya juga. Nah, kelasnya ini kita ambil dari CSS yang tadi kita udah buat. Di sini card. Nah, habis itu H2-nya pakai H2 dan di sini juga udah di custom ya H2-nya tadi sama kita di CSS yang udah kita buat tadi. Nah, di sini H2-nya kita kasih ID sama dengan sejarah. Sejarahnya apa nih isinya? Sejarah Sistemik Pranata Indonesia. Nah, sudah seperti ini. Habis itu kita tutup pakai td. Habis itu di sini ditutup lagi td. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini habis dari titelnya kita buat gambarnya nih, atau image-nya atau covernya nih. Kita buat pakai img. SVG, kita ambil ada di mana nih? Kan adanya di asset, image, lanjut ke ini kampus.jpg. Image, di sini kampus.jpg-nya gede ya teman-teman. Nah, di sini kelas kita panggil dari CSS kita kasih namanya featured image. Nah, di sini sudah. Lalu kita isi kontennya apa aja sih? Nah, di sini kita bisa pakai paragraf. Nah, kita isi P. Nah, kita bisa isi ini di dalam sini. Nah, isinya tuh dari mana? Daripada teman-teman capek ngetik, kita bisa ambil nih dari sini. Nah, di sini ada sejarah Sistemik Pranata. Nah, di sini ada nih, teman-teman. Nah, kita bisa ambil. Copy, kita paste di sini. Nah, wah panjang banget ya. Nah, kita sudah paste di sini. Nah, teman-teman bisa pakai Alt Z untuk bikin rapih. Tinggal kita add saja. Nah, sudah rapi. Menurut saya sih ini udah rapi ya.
Nah, kita save, kita lihat tampilannya. Ya apa? Wah, sudah jadi nih. Sejarah STIMIK Pranata Indonesia. Nah, ini adalah isinya nih. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, habis itu kita akan lanjut ke jurusan. Nah, di sini kan ada artikel eh, untuk sejarah ya. Nah, kita isi lagi untuk si jurusan. Tapi sebelum itu, kalian harus rapiin dulu nih, biar kelihatan lebih enak. Nah, di sini ada artikel. Nah, nanti di sini P-nya itu agak lebih ke dalam. Jadi itu biar kelihatan rapi atau ada identasinya. Karena identasi itu perlu teman-teman biar kalian tuh nggak pusing melihat codingan kalian sendiri. Kayak gitu. Nah, di sini H2-nya kita masukin juga. Nah, kayak gini. Jadi jelas ya. Tuh ada di sini ada pembatasnya, ada artikel ke artikel ketemu dengan artikel. Nah, kita lanjut untuk buat jurusannya. Artikel. Lanjut aja. Artikel. Nah, seperti ini. Ini artikel udah jadi. Nah, kita lanjut untuk isi jurusan. Nah, kita kasih ini ID-nya. ID-nya jurusan. Ini jurusan nih. Kita kasih kelasnya card lagi. Karena bentuknya agak udah rapi. Jadi kita kasih card ya. Udah yang tadi di CSS yang udah kita buat. Kita lanjut ke H2. ID sama dengan jurusan lagi. Ya, habis itu kalian isi nih, isi dari titelnya tuh apa sih? Ya, jangan lupa ditutup ya. Ya, di sini namanya jurusan. Gini teman-teman. Nanti kita rapiin ya habis ini. Kita panggil lagi image. Nah, di sini bisa dipanggil. Nah, di sini bisa dipanggil. Kita pakai aset image. Nah, karena kan ini berhubungan dengan komputer ya. Nah, kita pakai gambar laptop yang tadi saya bilang download di Google. Alt-nya kita hapus, kita ganti pakai class. Class-nya apa? Sama. Future image. Kita lanjut di sini future image. Nah, untuk jurusannya ini kan cuman ada maaf. Jurusannya kan ada beberapa ya. Nah, kita bisa pakai ini aja, pakai yang kayak tanda bulat itu, kayak border, kayak circle black gitu. Nah, kita bisa pakai ini. Kita pakai paragraf dulu. Enter. Nah, di P ini, dalam paragraf ini kita bisa pakai UL. Nah, di dalam UL ini kita bisa pakai, di sini namanya teknik, teknik jurusannya. Nah, kita bisa pakai LI. Di sini bisa langsung pakai LI. Nah, di sini LI-nya tinggal kita isi nih. Ini informatika. Kan ada tuh. Nah, di sini teman-teman bisa langsung kopas aja. Lupa nih. TI itu S1. Teman-teman bisa kopas ya. Kopas. Karena di sini ada 5 jurusan. Di sini ada sistem informatika. Terus nah, kita ganti. Oh, ini sistem informasi. Kita lanjut ke sarjana sastra. Terus di sini kita juga ada D3-nya. Kita ganti dulu D3. Ini D3. Nah, di sini kita ganti namanya komputerisasi akuntansi. Terus ada manajemen informatika di sini. Manajemen informatika. Oke teman-teman, di sini udah selesai. Kita save dulu. Lalu kita rapiin dulu nih teman-teman.
Jangan sampai terlihat tidak rapi. Nah, sampai P-nya kita enter, lanjut. Nah, di sini image SRC-nya udah, paragraf UL-nya kita masukin. Nah, LI-nya kita masukin. Udah, jadinya rapi, kita save. Lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oh, jurusannya, oh gambarnya tidak muncul. Kita lihat, oh, salah. Benar kan? Ternyata ada typo. Nah, kita lihat, kita refresh. Nah, muncul gambarnya karena tadi ada typo. Lanjut kita untuk buat kegiatannya. Kita lanjut ke kegiatan. Di sini teman-teman bisa tambahin lagi artikel. Artinya ini jangan spasi ya. Ini aja. Tambahin artikel. Nah, di artikel sama aja. Di sini tambahin ID-nya dulu. ID sama dengan kegiatan. Kita kasih kelasnya. Karena ini bentuknya card, kita kasih card. Habis itu kita tambahin H2-nya. H2. Nah, di dalamnya itu ada ID-nya juga. ID kegiatan. Nah, oke, ID kegiatan. Kita tambahin di sini kegiatan. Kegiatan. Nah, lalu kita tambahin lagi image-nya. Seperti tadi, kita ambil aset di mana itu tadi namanya kegiatan.jpg. Kegiatan.jpg. Nah, sudah kegiatan.jpg, dalam alt-nya kita hapus. Terus kita panggil kelas CSS kita namanya future image. Future image. Oke, kita lanjut buat paragrafnya. Nah, kita tinggal ambil lagi aja di webnya. Sini ada kegiatan. Read more. Nah, kita tinggal ambil aja. Biar tidak terlalu makan banyak waktu. Kita copy paste di sini. Di dalam ini bisa, di bawah sini bisa. Seperti ini. Kita tap biar rapi. Nah, kita rapiin lagi nih, teman-teman. Nah, di sini udah rapi, kita save. Buka web kita. Nah, jadi teman-teman, coba kita klik dari atas ceritanya. Nah, langsung ke kegiatan karena dia sudah ngulik. Nah, habis ini kan di web ini ada yang kosong nih. Saya sengaja di sini buat kosong karena saya pengen ngasih biar user tuh gampang ngeklik untuk daftarnya biar langsung kelihatan. Nah, kita bisa pakai namanya aside. Di sini kita bisa pakai aside di sini biar kelihatan ke highlight banget gitu loh. Nah, di sini kita pakai aside. Aside. Nah, ini ada aside. Kita tambahin lagi artikel. Nah, artikelnya ini kita kan beda ya. Biasanya kalau paling kanan itu kok di Facebook kayak profil atau ada grup. Nah, kita di sini udah buat kan di CSS-nya tuh namanya profile. Kita lihat profile. Mana tuh? Aside-nya udah kita buat juga. Nah, ini profile. Nah, kita lanjut. Di sini kita ambil profile. Terus kita tambahin lagi kelasnya. Kelas profile card. Kenapa 2? Karena biar lebih bagus. Nanti kalian bisa lihat hasil akhirnya deh. Kita tambahin header di sini. Nah, di dalam headernya kita tambahin judul H2.
Nah, di sini kita kasih namanya pendaftaran. Oke, kita tambahin lagi nih di sini bentuknya nggak yang kayak lebar kayak isi konten, kayak cover konten. Nah, kita buatnya tuh kayak profil ikonnya nih seperti ini. Oke, figur. Ada figur di sini di figur kita masukin image, image. Nah, di sini kita ambil nih aset. Nah, kan tadi kita udah download nih daftar online.png. Nah, kita ambil aja. Kita panggil nih image daftar online.png. Nah, ini udah jadi. Kita lanjut ke vCaption ya. vCaption-nya apa? Itu tuh biasanya kalau di Facebook di bawah foto profil tuh biasanya ada nama kalian. Nah, itu kita kasih vCaption. Dan nah di sini kalian tambahin href dulu. Href ini buat apa? Dan nanti ketika diklik dia pindah ke page lain. Nah, tapi nanti kita isi ke page lainnya ya. Nanti page-nya kita isi nih, si daftar page. Nah, kita taruh aja daftar page.php. Nah, kita lanjut di sini daftar di sini pakai tanda seru biar kelihatan banget. Ini kita tambahin vCaption kita tutup. Udah kita save, kita rapihin dulu sedikit. Biarnya sudah oke. Udah rapih, kita save. Kita coba refresh. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kelihatan kan bentuknya? Profile card. Nah, oke. Kayaknya pendaftarannya di capital aja deh, biar lebih kelihatan sama besar. Nah, lebih kelihatan, enak dilihatnya. Nah, kita lanjut ke connection.php. Connection.php ini adalah untuk menyambungkan antara website dengan database kalian. Caranya kayak gini, kita kasih sintak PHP. Nah, PHP itu unik, sintaknya kayak gini. Harus kalian kayak gini, nggak boleh beda-beda. Nah, di sini kita kasih db host. Seperti biasa localhost ya. Kita buat ini localhost, habis itu kita buat lagi db usernya. Nah, db usernya ini tuh buat masuknya. Ini tuh kita sebagai siapa sih masuk? Nah, kita pakainya root. Nah, di sini db pass. db pass artinya apa? Password. Nah, berhubung saya tidak pakai password, jadi passwordnya saya kosongin. Tapi rata-rata juga nggak pakai, rata-rata nggak pakai password sih. Nah, di situ kita ambil db name. Nah, ini db yang tadi kalian buat. Ke sini. Nah, namanya ini kan db underscore stemik underscore pranata. Nah, di sini kita masukin nih db underscore stemik underscore pranata. Nah, di sini udah. Habis itu tutup. Kita tambahin di sini codingan untuk koneksinya. Nah, di sini kita kasih mysql, biasanya muncul sih. Oh enggak. mysql connect. Nah, di sini apa aja nih yang perlu dikonekin? Di sini ada db host, terus koma ada db user, terus koma db password, dp. Kita ganti dulu typo db pass, kita ganti di sini db pass. Di sini ada db name. Nah, sudah jadi, kalian tutup. Nah, di sini kita
kasih untuk periksa koneksinya nih. Di sini untuk connection. Nah, di sini kita bikin codingannya pakai kondisi if koneksi apabila ini tanda seru ini apabila tidak koneksi, berarti di sini kita kasih message-nya koneksi database gagal. Contohnya seperti itu. Terserah teman-teman mau namainnya apa. Nah, di sini kita panggil nih my SQLi connect underscore no. Nah, di sini udah ada kan tuh. Nah, di sini pakai titik enter. Di sini dot my SQLi. Di sini kita tambah connect error. Kan tadi no, yang di sini error. Nah, kita tutup kurung, selesai. Nah, sampai sini selesai nih teman-teman untuk koneksi kalian ke database kalian. Nah, kita lanjut nih buat simpannya tuh kayak gimana? Kita buat di sini. Pertama tuh kita harus buat variabel yang untuk menyimpan ke dalam database kalian. Contohnya seperti ini. Save .php-nya kita kasih banyak sih ya. Kalau misalnya pertama kan kalian harus buat sintak PHP-nya dulu nih. PHP tutup. Nah, di sini tadi yang namanya simpen kan pasti butuh perantara kan. Perantaranya itu apa? Perantara yang menyambungkan data yang akan disimpan itu ke dalam database-nya. Nah, kalian memerlukan include. Include itu apa? Mengambil perintah-perintah yang ada di connection. Nah, kita panggil connection.php. Sampai sini. Kita lanjut. Ini untuk menyimpan data atau data ke dalam variabel. Nah, kita lanjut. Di sini ada banyak nih. Kan tadi kalau nggak salah tuh kita buat di database ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, kita ada 12. Nah, di sini kita buat. Yang pertama itu ada namanya nama siswa. Nah, di sini kita pakai nih fungsi post. Nah, kita pakai gini, terus nama sesuaikan ya dengan database kalian. Kita kopas aja biar gak lama. Di sini ada tadi asal sekolah. Kalau ada yang nanya, kok kenapa ID-nya nggak ada? ID-nya nanti kita bikin. Nah, untuk ini data yang ada di formnya dulu yang bakal masuk. Sekolah. Di sini ada, tadi itu ada tanggal lahir, JK. Ini ada tanggal lahir. Di sini. Nah, untuk tanggal lahir itu kan dipecah ya. Karena di database itu lebih kalau nggak salah tuh kalau seharusnya kalau misal tanggal lahir kan ada strip-stripnya. Nah, di sini kita bisa buat nih. Di sini pertama tahun ya kan kita tambahin di titik kutip strip. Strip. Nah, di sini kita tambahin pakai titik lagi. Nah, terus panggil lagi fungsi postnya. Nah, di post ini ada habis tahun kan bulan. Tambahin lagi nih titik, kutip, strip, kutip, titik, S. Ambil lagi postnya. Oke, kita tambahin di sini tanggal. Nah, selesai untuk tanggal lahir ya. Nah, di sini ada JK. Ini JK. Di
Sini ada agama. Di sini ada alamat. Di sini ada telepon. Benar nggak ya? Oh iya, ada telepon. Ini nanti ada jurusan. Nah, di sini ada jurusan. Ini ada jenjang. Di sini ada gelombang. Sudah jadi. Nah, untuk foto, ini tuh kan kita ambil foto kan pasti ada filenya kan. Nah, kita di sini bikin image underscore file sama dengan kita panggil fungsi filenya. File sama dengan kurung siku ini foto. Kita panggil lagi kurung siku name. Ini kita kasih folder name-nya. Folder name. Nah, ini folder name ini adalah tujuan dia nanti disimpan di mana. Nah, saya pengennya simpannya di aset deh, gak apa-apa gitu ya. Istilahnya gitu, Padem itu bukan best practice-nya. Nah, di sini udah ya, kita akan naruh di aset. Nah, kita kasih di sini file path dengan folder name. Nah, folder name yang tadi. Nah, kita kasih di sini limitnya ada run. Di sini ada 10.000. Ini buat acak ya. Sama 990.000. Titik, kutip, strip, kutip, titik, time. Oke, kita tutup. Nah, ini kita udah buat nih variabel-variabelnya. Nah, selanjutnya itu kita harus buat bagaimana sih kalau misalnya datanya kosong tuh kita harus ngapain? Nah, di sini kita bisa buat if. Kita buat move file-nya dulu ya. File berpindahnya dulu. Move upload file. Nah, di sini kita panggil fungsi filenya. Nah, itu kan filesnya. Nah, itu di sini ambil foto. Terus di sini kita panggil, kita pakai data temp aja ya. Jadi mp name. Nah, di sini kita kasih koma file path. Nah, di sini kita buka kurung. Nah, di sini foto sama dengan itu adalah file path-nya. Tutup, habis itu else. Dari itu foto itu dia kosong. Oke, selesai buat di move upload filenya. Kita lanjut buat ke yang lainnya. Nah, di sini if nama siswa yang paling pertama kan tadi, kalau dia sama dengan kosong, ini equals ya. Kalau dia kosong, maka di sini kita kasih echo karena echo buat ngeluarin data. Echo buat ngambilin data ya. Nah, di sini script kita pakai apa namanya? Script Apache kalau nggak salah sih ini. Alert nama belum. Nah, kita lanjut story.go. Kita tutup script. Kan tadi buka script, kita tutup script. Nah, kayak gini. Intinya diikutin aja sih teman-teman scriptnya kayak gini. Kita copy paste aja.
sampai data yang tadi kita punya. Di sini ada asal sekolah, kasih aja di sini. Asal sekolah belum diisi, terus di sini kita kasih GGL lahir, tanggal lahir belum diisi. Terus di sini kita tambahin JK, sini JK belum diisi. Kita lanjut sampai ke bawah, habis JK ada agama. Kita lanjut, di sini ada alamat. Terus di sini ada telepon. Kita lanjut, di sini ada jurusan. Dia jadi tuh kalian benar-benar harus ngecekin datanya tuh harus ada gitu loh, jangan sampai kosong. Nah, di sini ada jenjang. Terus di sini ada gelombang. Oke. Gelombang. Ada gelombang di situ, di sini ada foto. Foto belum diisi. Di sini kita kasih else. Oke, kita kasih else. Nah, di else-nya ini kita harus else ini kita masukin setelah else ini kita masukin function untuk masukin data ke database-nya. Kita lanjut isi perintah memasukkan data ke database-nya. Nah, di sini kita akan namanya filter dulu data ini udah ada atau belum. Nah, di sini kita pakai select all from M mahasiswa. Nah, karena nama tabelnya itu adalah mahasiswa Pranata, kan ini select from itu mengambil semua data, menampilkan semua data, memilih semua data. Nah, kita lanjut di sini where dimana nama siswa sama dengan apa itu variabel nama siswanya. Kita tutup. Di sini kita panggil cek coba dengan mysql underscore query. Nah, di sini kita panggil koneksi, ya kan? Koneksi udah kepanggil. Habis itu di sini kita panggil pilih. Nah, kita tutup. Itu kita di sini kasih jumlah data sama dengan mysql. Ini 6 nomor dari row-nya. Ini kita cek, ya kan? Kita kasih kondisi. Jika jumlah data lebih dari 1, maka kita kasih pesan kesalahannya. Kita kasih di sini echo sama kayak gini ya, kita copy paste aja. Ini nama sudah digunakan atau data ini sudah ada. Kalau nggak ada, kalau dia nggak ada, berarti kita masukin tuh datanya
jadi pakai kayak gini. Query sama dengan, nah kita masukin nih codingannya nih. Insert into M mahasiswa Pranata, kita set nama siswa, apa isinya. Nah, di sini nama siswa, habis itu koma asal sekolah sama dengan asal sekolah, koma tanggal lahir, sama dengan kita lihat dulu, kita pasti asal sekolah. Oh, TGL lahir di sini. TGL lahir. Oke. Kita isi di sini TGL lahir. Kita lanjut. Nama siswa, oke. Oh, salah nih. Nama siswa itu kutipnya 1. Asal sekolah, tanggal lahir. Oke, habis tanggal lahir kita di sini ada JK sama dengan JK, koma agama sama dengan agama, koma alamat, Nah, habis itu di sini koma telepon, habis itu di sini ini kurang petiknya nih. Telepon, terus kita alt plus Z ya, biar rapi. Habis itu telepon, koma jurusan, ini jurusan, habis itu kita tambahin lagi gelombang sama dengan gelombang foto. Oke, sudah kita tutup seperti ini. Lanjut kita ke untuk fungsi MySQL-nya, cara memasukkannya. Nah, di sini kita panggil MySQL. Ini tadi di sana namanya MySQL bukan? Oh iya, MySQL. Berarti salah nih, teman-teman. MySQL query samanya. Nah, di sini MySQL query. Nah, itu kan ada tadi. Panggil koneksi, terus koma kita panggil query yang kita buat tadi. Kita tutup. Nah, echo kita panggil lagi dia untuk echo-nya. MySQL. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ini else-nya belum ada tutupnya nih. Nah, jadi kita tambahin di sini tutupnya. Ya, di sini ada echo, kita masukin echo di sini. Echo. Ambil skripnya. Kita ambil skripnya, teman-teman. Ini data yang Anda input. Nah, di sini kan ada window-nya nih. Di sini nih kita bisa tambahin kalau dia berhasil tuh harus kalau dia tuh harus kemana. Nah, ini kita bisa tambahin nih di sini nih.
window dot location. Nah, kalian mau set dia kemana? Nah, saya mau setnya ke index.php lagi aja. Nah, seperti ini. Jadi nih, seperti ini. Sebentar. Di sini dia merah. Dia merah. Kita lihat dulu ya. Oh, nggak bener. Harus dihapus dulu. Ini ditutup. Di sini udah selesai nih teman-teman sampai sini untuk simpan .php kalian. Kita lanjut ke daftar page. Kita save dulu, kita lanjut ke daftar page. Nah, di daftar page ini saya tidak akan menjelaskannya karena saya sudah pernah membuatnya di video yang lain. Nanti kalian bisa akses video itu dari link di bawah. Nah, kita lanjut saja ke daftar page-nya. Nah, teman-teman, ini kan daftar page-nya ini saya udah pernah buat di video yang lain. Nah, jadi teman-teman bisa langsung akses saja ya di link di bawah berikut ini. Nah, ini yang sudah saya kopas dari project yang sebelumnya. Nah, kita bisa pakai ini nih. Tinggal kita modif dikit-dikit aja. Oke, kita mulai aja ya. Nah, di sini kita kasih form calon mahasiswa. Karena kan ini buat mahasiswanya kan. Nah, lanjut kita buat di sini biar kan waktu itu kalau nggak salah bodinya masih warna biasa aja ya. Nah, kita di sini tambah ini body kita tambahin body kita tambahin di sini background color sama dengan warnanya kayaknya bagusnya nggak begitu putih biar nggak begitu nyakitin mata. Gini aja warnanya. Nah, oke, background color. Nah, di sini belum ditambahin nih. Saya lupa. Kita ulang ya. Tambahin terus gak muncul style. Nah, oke, kita tambahin di sini body. Di sini kita tambahin body. Nah, di sini background color. Nah, background color hashtag F5 dia warnanya abu-abu nih. Terapin dulu. Oke, sip, di sini sudah. Kita lanjut nambah ini di atas ini biar ada ikonnya lah ya, biar bagus. Nah, kita tambahin aja ambil dari index. Nah, kita ambil dari sini nih. Kita taruh di sini. Oke, selesai. Nah, kita lanjut di sini ada metode post di sini. Nah, ini kan formnya. Nah, form ini akan kita gunakan untuk mengisi data yang akan dimasukkan ke database. Kita sudah buat ada connection dan simpan. Connection ini otomatis berrelasi dengan simpan dan simpan ini akan kita gunakan. Nah, kita lanjut. Actionnya kita kasih simpan.php. Terus metodenya itu benar post. Next itu untuk karena kan di sini ada file ya. Nah, jadi kita kasih encrypt type sama dengan multi-part form data. Nah, kita bikin kayak gini. Kita lanjut di sini form mahasiswa kita ganti form pendaftaran calon mahasiswa. Oke, di sini ada nama mahasiswa. Nah, di sini kayaknya kita bisa tambahin yang lain nih di sini. Oh, sebentar. Form action. Kita belum menambahkan input di sini. Input.
Nah, di sini type-nya hidden. Terus kita kasih name. Nah, di sini ID mahasiswa. Value-nya kita kasih sama dengan PHP echo data. Nah, kita pakai ID. Oke, udah jadi. Terus kita tutup. Nah, habis kita tutup lagi nih si sintaknya. Nah, seperti ini. Jadi, tutup. Kita lanjut. Untuk namanya di sini kan nama. Nah, karena kan disimpan ini itu nama siswa. Nah, kita ganti ini di sini nama underscore siswa. Oke, asal sekolah kita ganti jadi underscore. Asal sekolah. Ini ada tanggal kita ganti jadi TGL. Nah, di sini ada bulan kita ganti jadi bulan. Karena kan mengikuti yang tadi yang disimpan .php. Nah, tinggal kalian tuh ngikutin aja ID yang ada di simpan.php ke sini semua. Nah, di sini ada JK benar. Gitu. Di sini agama bisa kayak gitu, name alamat betul, telepon jurusan. Di sini jenjang. Harusnya di sini jenjang itu namanya adalah jenjang. Jadi bukan name-nya D3 atau D1. Di sini jenjang. Kita tambahin lagi jenjang. Sudah di situ di sini name-nya juga nih gelombang, harusnya kita buat gelombang. Ini value-nya itu jangan satu karena kan tadi integer ya. Nah, kita kasih kayak gitu aja. Untuk yang nah ini value-nya tadi laki-laki 1, perempuan 2. Oke, kita lanjut. Di sini jurusannya udah, di sini gelombangnya udah. Nah, lanjut kita di sini foto. Di sini kan type-nya file kan. Nah, di sini name-nya sama dengan foto. Di sini object file event-nya kita biarin. Di sini type-nya submit, di sini value-nya simpan. Kita ulang. Oke. Nah, sampai sini udah nih teman-teman. Ini kita bisa ngecek database kita ini udah bisa terintegrasi dan udah bisa nyimpan atau belum. Nah, kita buka di sini web kita dulu, kita refresh. Nah, kita lihat dulu ya tampilan web kita. Nah, kayak gini ya, memang belum bagus, cuman setidaknya sudah hampir mendekati apa yang biasanya user pengen. Urusan kegiatan. Nah, ini ada pendaftaran, kalian bisa klik di sini. Nah, masuk ke form pendaftaran calon mahasiswa. Ini kalau kita klik simpan, oh tuh, expected nama siswa. Coba kita lihat dulu ya. Nama siswa. Oke, di sini deh. Nama siswa, nama siswa. Udah sih benar. Nah, kita lanjut ke web kita. Kita isi dulu. Di sini namanya kita coba tes sekolahnya PGRI. Contohnya dia itu tanggal 20 Januari tahun itu 2000. Pilih agamanya Islam, alamat di Bekasi, teleponnya 0898, jurusan yang dia pilih itu teknik informatika, S1, gelombang 1. Kita ambil aja nih gambar kegiatan. Kita simpan. Unexpected nama siswa. Oke, kita harus ngecek ini dulu nih.
sanksi nama siswa. Kita cek di simpan.php. Nama siswa. Kayaknya kita di sini nih. Harusnya kan ada petik lagi di sini. Coba aja ya, semoga bisa. Guys, kegiatan sama. Kita lihat ada beberapa codingan tuh yang salah di sini. Jika agama kurang, alamat kurang petik guys, masih banyak yang kurang juga petik-petiknya nih. Agama, alamat, telepon, jurusan, gelombang, foto. Kita coba lagi. Kita save, balik, kita refresh, ambil yang kampus. Coba. Sama. Masih ada lagi yang salah nih di sini codingan kita. Insert into M mahasiswa Paranata. Nama siswa. Jadi saya hapus. Nah, di sini kita panggil nama siswa, koma, sekolah. Kita save. Kita jalanin lagi. Sorry ya, di sini ada error. Kita sama-sama mencari salahnya tuh di mana. T variabel katanya gitu. Kita cari di Stack Overflow aja. Oke. Space with semicolon. Oke, kita ganti dulu. Sebentar. Coba kita lihat ke connection.php. Sama belum ya? Ya, _stemic Paranata. Oke. Kita simpan. Nah, berhasil disimpan ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu dari yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.